Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Nela Widyastuti, SOSMIKOM selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Adi Raja Saraswara Sanjaya. Yang kami hormati, Saudari Pramita Ningtyas Teja Setiadi, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Adi Raja Saraswara Sanjaya selaku pembicara. Yang kami hormati Ibu Nenden Tejaningsih Eskepners, perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung selaku pembicara. Dan yang kami banggakan, hadirin peserta webinar sekalian yang berbahagia. Hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara webinar ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, tanggal 26 Juli 2022, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar dengan judul Perawatan Penyintas Thalassemia di Rumah, yang secara lebih mendalam akan membahas tentang apa itu penyakit thalassemia dan pola kehidupan sehari-hari penderita thalassemia. Dan izin memperkenalkan, saya Indri Aprianti akan bertindak sebagai MC atau pembawa acara dalam webinar kita hari ini. Susunan acara pada hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan, dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir ditutup dengan penutupan. Hadirin sekalian, marilah kita buka kegiatan webinar hari ini dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya selaku pembawa acara mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan selamat bergabung dan semoga ilmu yang kita dapatkan dalam webinar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab. Acara inti akan dipandu langsung oleh Saudari Mawar Purnamasari selaku moderator. Kepada Saudari Mawar, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mawar Purnamasari selaku moderator yang akan memandu acara ini dari awal sampai selesai. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi, yang nantinya akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Sebelumnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu kami, Ibu Nela Widyastuti, SOSMIKOM selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak dapat hadir, yang kami hormati Ibu Nenden Tejaningsih, Eskepners, yang merupakan perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung selaku pembicara 2, yang kami hormati rekan kami Pramita Ningtyas selaku pembicara 1, serta hadirin peserta webinar yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2022 yang bertemakan perawatan penyintas thalassemia di rumah. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi, sekaligus sebagai upaya pencegahan, serta memperdalam lebih lagi mengenai sebuah penyakit thalassemia. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji.
Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangatlah penting dan menarik untuk kita ikuti, karena akan banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan untuk dapat memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Penyampaian materi untuk setiap pembicara diberi waktu menyampaikan materinya hingga selesai. Dan selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Demikianlah peraturan yang ditetapkan selama berlangsungnya acara. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara 1, rekan saya Pramita Ningtyas. Kepada saudara, tempat dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan pada saya berbicara pada acara webinar hari ini dengan tema perawatan penyintas thalassemia di rumah. Perkenalkan, nama saya Pramita Ningtyas, mahasiswi dari Asyik University, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apakah thalassemia itu. Thalassemia adalah suatu kelainan darah yang terdapat di banyak negara di dunia, dan khususnya pada orang-orang yang berasal dari daerah Laut Tengah, Timur Tengah, atau Asia. Nah, kelainan darah ini jarang ditemukan pada orang-orang yang berasal dari Eropa Utara. Jenis thalassemia dibagi menjadi dua, yaitu thalassemia trait atau pembawa sifat thalassemia, dan yang kedua adalah thalassemia mayor. Orang dengan thalassemia trait atau pembawa sifat thalassemia adalah orang-orang sehat, tetapi dapat menimbulkan thalassemia mayor kepada anak-anak mereka bila pasangannya juga pembawa sifat thalassemia. Yang kedua adalah thalassemia mayor. Ini adalah suatu penyakit darah, dan mereka memerlukan transfusi darah seumur hidup mereka. Thalassemia mayor juga disebut sebagai Mediterranean Chylomicronemia atau homozygous beta thalassemia. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, dan yang pertama kita akan membahas tentang darah dan anemia. Terdiri dari apakah darah itu? Darah terdiri dari banyak sel-sel darah merah dalam cairan jernih yang kekuning-kuningan yang disebut dengan plasma. Setiap sel darah merah hanya hidup untuk sekitar 4 bulan, kemudian sel tersebut pecah, dan sel-sel darah merah baru selalu akan dibuat kembali oleh tubuh kita, dan sel-sel darah cepat sekali diganti, oleh karenanya orang dapat sering menyumbangkan darahnya. Darah berwarna merah karena mengandung zat yang disebut hemoglobin. Nah, hemoglobin adalah hal yang sangat penting karena tugasnya membawa oksigen dari paru-paru ke bagian-bagian lainnya yang diperlukan oleh tubuh. Hemoglobin banyak mengandung zat besi, dan apabila sel darah merah pecah, maka kebanyakan zat besi dan hemoglobin dipergunakan kembali untuk membuat hemoglobin baru. Nah, kemudian apakah anemia itu? Sebagian orang-orang mempunyai terlalu sedikit hemoglobin di dalam darah mereka. Orang tersebut menderita anemia. Yang umum terjadi adalah anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Ini terjadi jika seseorang tidak memiliki hemoglobin yang cukup karena tidak memakan makanan yang mengandung zat besi. Ini yang ditampilkan di PPT adalah presentasi penderita thalassemia, dan perkiraan di Indonesia ditemukan tidak kurang dari 200.000 orang thalassemia trait atau pembawa sifat thalassemia. Mereka disebut juga sebagai pembawa thalassemia yang sehat atau thalassemia minor. Dan setiap tahun setidaknya 100.000 anak yang lahir di dunia dengan thalassemia mayor. Di Indonesia tidak kurang dari 3.000 anak lahir dengan penyakit tersebut. Nah, berikut adalah perbedaan darah normal dan anemia. Di sini adalah sel-sel darah merah yang normal, dan di sisi kanan adalah sel-sel darah merah dengan penderita anemia. Darah berwarna merah karena mengandung zat yang disebut hemoglobin.
yang berperan sangat penting karena fungsi menyalurkan oksigen dari paru-paru ke organ yang diperlukan oleh tubuh. Dan anemia juga disebabkan oleh kekurangan zat besi. Ini terjadi jika seseorang tidak memiliki hemoglobin yang cukup karena tidak memakan makanan yang mengandung zat besi. Nah, apa artinya jika Anda menderita thalassemia trade atau minor? Penting untuk Anda mengetahui apakah Anda menderita thalassemia trade atau minor. Tidak, karena kadang-kadang orang yang mempunyai thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia bisa mempunyai anak dengan thalassemia mayor, yaitu suatu penyakit darah yang berat. Dan bila pasangannya juga menderita thalassemia minor. Dan bagaimana Anda dapat mengetahui apakah Anda menderita thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia? Biasanya, dan Anda harus menjalankan pemeriksaan darah khusus, dan dokter dapat mengetahui dengan mengukur besarnya sel-sel darah Anda dan beberapa banyak hemoglobin A2 di dalam darah Anda. Berikut adalah bentuk lain thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia. Thalassemia trade dan pembawa sifat thalassemia delta, beta, dan hemoglobin likor sangat mirip dengan thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia beta. Nah, sebagai tambahan terhadap penyakit thalassemia, ada 3 jenis hemoglobin abnormal yang sering bergabung dengan thalassemia, yaitu hemoglobin S, hemoglobin C, dan hemoglobin E. Apabila seseorang pembawa sifat thalassemia beta menikah dengan orang yang memiliki salah satu jenis hemoglobin tersebut, maka ada resiko bahwa beberapa di antara anak mereka menderita anemia yang berat seperti thalassemia mayor. Mohon maaf sebentar. Kepada hadirin berdisplay name Zoom user dimohon untuk menonaktifkan terlebih dahulu mikrofon. Lanjut ya. Ya, mohon maaf Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana caranya thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia diturunkan dari orang tuanya ke anak-anak mereka? Yang pertama adalah jika kedua orang tua tidak menderita thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia, maka tidak mungkin mereka menurunkan thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia mayor kepada anak-anak mereka. Jadi semua anak-anak mereka akan mempunyai darah yang normal. Dan yang kedua adalah apabila salah seorang dari orang tua menderita thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia, sedangkan yang lainnya tidak, maka 1:2 atau 50% kemungkinannya bahwa setiap anak-anak mereka akan menderita thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia. Tidak seorang di antara anak-anak mereka adalah thalassemia mayor. Orang dengan thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia adalah sehat. Mereka dapat menurunkan sifat-sifat bawaan tersebut kepada anak-anaknya tanpa ada yang mengetahui bahwa sifat-sifat tersebut ada di kalangan keluarga mereka. Dan yang terakhir, apabila kedua orang tua menderita thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia, maka anak-anak mereka mungkin akan menderita thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia, atau mungkin juga memiliki darah yang normal, atau mereka mungkin menderita thalassemia mayor. Nah, dalam setiap kehamilan terdapat kemungkinan 1 di antara 4 atau 25% anak mereka mempunyai darah normal, atau dari 50% anak mereka akan menderita thalassemia trade atau pembawa sifat thalassemia. Dan 25% kemungkinan anak tersebut menderita thalassemia mayor. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pranita atas penyampaian materinya. Itu tadi mengenai penjelasan dasar-dasar penyakit thalassemia. Untuk pembahasan lebih dalam lagi mengenai pola hidup dan juga perawatan thalassemia di rumah, akan kita simak materinya melalui pembicara kedua, yang terhormat Ibu Nenden Tejaningsih, Eskap Nurse. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kesempatan yang diberikan pada saya. Untuk mungkin di sosialisasi tentang talasemia ini memang masih masih kurang lah gaungnya, karena saya perhatikan dari tahun ke tahun itu sangat banyak penderita talasemia, jadi pertambahannya itu selalu ada dari tahun ke tahun. Nah, ini mungkin disebabkan karena ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang apa itu talasemia. Ya, beberapa tahun yang lalu memang sempat kita sosialisasikan ke beberapa kampus, ke sekolah ya SMA gitu ya. Jadi ibaratnya harus tahu gitu ya, harus tahu pada saat akan menikah, terutama pentingnya adalah cek kesehatan, ya kan? Nah sekarang sementara yang dikedepankan adalah saya bukan mau gimana gitu ya. Sebelum menikah itu yang pada riuh gitu ya, malah prewed-prewed gitu. Nah, yang justru yang dipentingkan adalah cek kesehatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kan, selama ini mungkin perasaan sehat-sehat saja, dan kemungkinan calon pasangan juga sehat karena memang tampak sehat. Tetapi kita tidak tahu karena tadi sudah dipaparkan di materi bahwa si pembawa sifat atau trait itu tidak menunjukkan gejala. Kebanyakan tidak menunjukkan gejala. Mereka tampak sehat seperti orang normal lainnya, tetapi di kromosom, di gen mereka ada pembawa sifat talasemia. Sehingga yang ditakutkan adalah pembawa sifat dan pembawa sifat bertemu, menikah. Nah, itu akan ada beberapa anak mereka yang menjadi talasemia mayor atau talasemia yang berat, yang membutuhkan transfusi sebulan sekali atau kadang lebih itu. Nah, efek samping dari transfusi itu kan banyak sekali, terutama zat besi yang akan sangat tinggi nantinya, ya. Kemudian ada beberapa perubahan fisik yang sangat mencolok pada anak-anak talasemia. Itu ya, jadi mau tidak mau mereka dalam 1 bulan itu karena terjadi penurunan hemoglobin, mau tidak mau mereka harus transfusi. Itu ya. Transfusi itu biasanya kita berikan sesuai dengan berat badannya. Ya, rata-rata kalau misalnya contohlah berat badannya ambillah 10 kilo, ya 10 kali 12 berarti 120, membutuhkannya 120 cc rata-rata seperti itu. Ya, oke, kalau misalnya hanya 1 atau 2 kali transfusi mungkin efek sampingnya tidak terlalu akan terjadi penumpukan zat besi ya. Karena kan memang dengan transfusi yang terus-menerus akan terjadi penumpukan zat besi di semua organ, terutama di kulit. Yang akan sangat terlihat adalah di kulit. Kulitnya itu tampak kayak semacam hitam legam gitu, tapi legamnya bukan kayak saudara kita di Indonesia Timur, bukan, berbeda. Jadi kayak semacam hitam tapi kering bersisik gitu. Itu tandanya zat besinya sudah sangat tinggi. Nah, dengan misalnya contohlah 1 tahun dia full transfusi, artinya 12 kali transfusi, itu biasanya terjadi penumpukan zat besi yang sangat tinggi. Itu ya. Nah, mengenai perawatan talasemia di rumah, ya, itu kadang kita selalu melakukan edukasi kepada orang tua, terutama seorang ibu ya, ibu penyintas talasemia. Itu yang sangat kita wanti-wanti adalah makanan, ya. Makanan itu kalau bisa usahakan jangan yang tinggi zat besi. Contoh kalau sayuran mungkin bayam, kangkung gitu ya. Ya bolehlah sekali-kali kalau anak mau, tapi jangan terlalu sering dan porsinya yang normal. Itu 1, makanan. Kemudian
untuk kita upayakan kalau bisa misalnya ya jangan terlalu sering transfusi. Nah, antara lain adalah membatasi aktivitas. Membatasi aktivitas. Pengalaman saya selama menjadi perawat di thalassemia, anak-anak terutama usia sekolah itu kalau bisa dipastikan lah kalau mereka selesai misalnya UAS atau UTS, mereka biasanya mengalami HB atau hemoglobin yang rendah. Kenapa? Karena ternyata saya perhatikan aktivitas otak dan aktivitas fisik itu ternyata lebih berat aktivitas otak. Mereka mengakui sendiri. Ya, suster, karena memang saya sering berasa pusing kalau sudah mungkin ya berpikir keras mungkin ya untuk mereka. Itu biasanya mereka berbondong-bondong untuk transfusi karena HB-nya, hemoglobinnya turun kalau sudah melakukan tes-tes seperti itu. Ya, jadi selain makanan, kemudian aktivitasnya juga dibatasi gitu ya, aktivitas fisik maupun psikisnya. Ya itu. Kemudian itu saya titip terutama tes kesehatan yang penting. Ya, biasanya kita lakukan namanya HB analisa. Pemeriksaan HB analisa nanti bisa dilihat di sana. Apakah memang sehat, memang betul-betul 100% sehat atau dia sebagai pembawa sifat. Itu ya, sosialisasi waktu itu sempat kita lakukan di beberapa kampus gitu ya, kemudian di beberapa sekolah, di sekolah menengah. Itu ternyata memang setelah saya tanya belum banyak yang tahu tentang thalassemia. Itu ya, masih waktunya ya, perawatan di rumah itu ya. Mangga saya kembalikan ke moderator, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan yang telah dibawakan oleh kedua pembicara pada hari ini. Pada materi yang disampaikan oleh pembicara pertama mengenai pembahasan dengan judul perawatan penyintas thalassemia di rumah, kesimpulannya adalah bahwa thalassemia ini merupakan sebuah penyakit keturunan yang memiliki dua sifat, yaitu thalassemia trade pembawa atau disebut juga dengan minor, dan thalassemia mayor atau hampir mirip dengan penyakit anemia. Penyakit kelainan darah ini bukanlah penyakit yang menular, namun membutuhkan perawatan medis melalui transfusi darah. Dan sampai saat ini diyakini belum ada obatnya, belum dapat disembuhkan. Lalu pada pembahasan kedua dapat disimpulkan bahwa cek kesehatan itu adalah yang paling penting untuk menghindari terkena penyakit thalassemia. Karena thalassemia trade itu tanpa gejala dan efeknya itu bahwa terlalu sering transfusi itu akan menimbulkan zat besi yang tinggi, menimbulkan perubahan fisik seperti kulit menghitam, legam, atau bersisik. Dan perawatan yang paling penting itu adalah memberikan edukasi, makanannya yang dijaga, jangan terlalu sering transfusi darah juga, dan jangan terlalu sering beraktivitas yang berat-berat. Kedua pembicara telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Baik, di sini ada yang bertanya, saya bacakan dulu. Dari Tony, izin bertanya bagaimana kelainan gen globin apa pada thalassemia alpha? Bagaimana, Bu? Mohon dijawab. Ya. Untuk thalassemia alpha, sebetulnya ada sih tadi di slide ya. Coba, di slide ada gen alpha. Gen alpha. Kan thalassemia itu ada dua jenis ya, alfa. Nah tadi. Nah ini ya.
talasemia pembawa sifat ada ya, pembawa sifat itu jadi si alfa ini ya berbeda dengan yang tadi yang talasemia beta yang saya sebutkan tadi. Jadi dia hanya sebagai pembawa sifat saja, hanya sebagai pembawa sifat saja. Jadi dia dirinya sendiri tampak sehat, tetapi dia mempunyai gen talasemia. Ya, jadi kalau misalnya si alfa ketemu dengan si alfa itu akan terjadi talasemia beta, gitu. Ya, jadi itu yang tadi sangat diperlukan pemeriksaan HB analisa itu. Jadi dari HB analisa bisa dilihat apakah dia itu talasemianya beta atau talasemia alfa. Jadi kalau si alfa ini itu tadi dia hanya membawa sifat saja, tapi tidak menunjukkan gejala. Itu mungkin. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih juga atas yang telah bertanya tadi. Ada lagi di sini. Apakah ada jenis makanan yang mampu mengurangi kelainan ini? Oke, untuk makanan itu sebetulnya tidak bisa mengurangi ya, hanya mencegah penumpukan zat besi yang berlebih gitu. Jadi jangan sampai sudah dari transfusi dari darah itu akan sangat banyak ya menumpuk zat besi. Jadi jangan ditambah dari makanan yang tinggi zat besi juga. Jadi upayakan ibunya itu memilah-milah makanan yang kira-kira zat besinya ya tidak terlalu tinggi lah. Boleh sekali-kali itu tadi saya katakan ya. Jadi boleh hanya sekali-kali saja. Jangan terlalu sering dan porsinya yang normal. Itu. Jadi dari makanan memang tidak ada yang istilahnya bisa menurunkan zat besi gitu ya, tapi meminimalkan penumpukan zat besi yang sudah terjadi akibat transfusi. Jadi jangan ditambah lagi dari makanan yang tinggi zat besi gitu. Di sini ada yang bertanya lagi, Bu, mengapa terjadi perubahan bentuk pada tulang muka? Ya, itu namanya tuh Frescoley ya, Frescoley. Jadi kenapa sih dikatakan Frescoley? Jadi si Profesor Coley ini yang menemukan wajah anak-anak talasemia mayor akan berbeda dengan anak yang lain. Maaf ya, ada misalnya si tulang pipi menonjol, kemudian hidungnya lebih pesek ya, kemudian si rahangnya juga akan berbeda gitu ya, akan berbeda dengan anak yang lain. Nggak ada gambarannya ya, yes, di materi. Jadi khas banget itu bahwa anak tersebut menderita talasemia mayor. Sebabnya apa? Karena itu tadi saya katakan penumpukan zat besi akan terjadi di semua organ, termasuk tulang. Itu ya, termasuk tulang. Jadi tulang itu zat besinya akan tinggi dan kemungkinan akan merubah struktur tulangnya juga akibat penumpukan zat besi gitu ya. Selain misalnya di wajah itu yang namanya facial Coley itu ya, face Coley itu khas banget anak-anak talasemia mayor. Kemudian si tulang juga jadi akan mudah patah, keropos ya. Itu kebetulan si gambaran ini mungkin ya bisa dilihat kenapa ini terjadi, kok mukanya kayak gini gitu ya. Ini yang disebabkan itu penumpukan zat besi di tulang-tulang wajah ya. Hidungnya maaf pesek, kemudian si rahangnya juga berbeda ya. Itu ini akibat penumpukan zat besi. Ya, jadi penampakan fisiknya seperti ini. Ya, dikatakan kalau di kita nih manifestasi klinis, penampakan klinis talasemia mayor. Gitu ya. Ini akibat penumpukan zat besi di tulang atau di tulang wajah. Gitu. Ya, itu mungkin. Baik, Ibu. Di sini masih ada yang bertanya juga. Oke. Apakah ada cara pengobatan lainnya?
Ya, untuk sementara ini memang pengobatan, ya, pengobatan belum ada. Pengobatan belum ada, tapi ada beberapa metode yang bisa dilakukan, tapi lumayan juga biayanya mahal, ya, biayanya mahal. Kemudian yang paling sulit adalah mencari donor sumsum tulangnya, ya, karena misalnya begini, ada pembawa sifat dan pembawa sifat menikah nih, ya, menikah, kemudian mereka punya anak, contoh punya anak 2 lah ya, punya anak 2, yang satu dia itu thalassemia mayor, yang satunya lagi katakanlah sehat, sehat ya, sehat 100%, bukan triad atau pembawa sifat. Nah, si sehat ini bisa mendonorkan sumsum tulangnya ke saudaranya yang thalassemia mayor. Tapi itu tadi, kadang-kadang ya terbentur biaya satu. Kemudian memang pengalaman saya waktu itu memang ada beberapa orang tua yang ya kayak gimana gitu ya, ragu-ragu, aduh gimana suster, emang menjamin anak saya yang thalassemia sembuh? Enggak juga, kita nggak bisa menjamin sembuh gitu ya. Nah, yang satu lagi yang anaknya jadi pendonor, ya gimana gitu kan, takutnya ada apa-apa nanti ya, berhubungan dengan kan yang namanya diambil tulang sumsumnya, di sana banyak sekali persarafan yang perifer yang kita ngeri juga gitu ya, takutnya gitu ya, takutnya ada kerusakan saraf juga, jadi sangat beresiko. Dan untuk sementara ini memang baru berapa persen lah, kecil sekali persentasenya yang berhasil itu, jadi itu jarang kita lakukan juga. Jadi akhirnya ya sudah, ujung-ujungnya tetap transfusi, ya, transfusi. Nah, biasanya itu paling kita hanya mencegah penumpukan zat besi yang terus-menerus. Antara lain ada beberapa obat yang bisa kita berikan, namanya kelasi besi. Itu kebetulan sekarang sudah banyak yang perusahaan farmasi yang mengeluarkan namanya kelasi besi itu. Jadi nanti diupayakan besinya itu akan keluar lewat urin. Jadi saat edukasi juga kita berikan penjelasan kepada orang tuanya, jangan heran di rumah si urin anak tersebut akan kuning pekat, kadang-kadang sangat gelap gitulah warnanya. Itu malah ada beberapa orang tua pasien yang bilang gitu ya, yang tanya ke saya, suster kenapa ini anak saya kok urinnya, air kencingnya kok pekat banget. Nah, itu ibu, saya bilang ibu berarti betul memberikan obat kelasi besinya, sehingga insya Allah zat besinya itu keluar lewat urin gitu ya. Itu mungkin obat yang bukan istilahnya bukan penyembuh ya, itu hanya meminimalkan efek samping dari transfusi, yaitu penumpukan zat besi untuk sementara itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Di sini masih ada juga yang bertanya, apakah cewek kemungkinan sembuhnya lebih besar daripada pria? Karena cewek kan haid ya Bu ya. Jadi apakah berpengaruh untuk tingkat kesembuhannya? Enggak sih, enggak apa istilahnya, enggak ada pengaruhnya juga sih mengenai haid ya gitu ya, karena itu berbeda ya, berbeda jalurnya mungkin ya, berbeda jalur kan, karena itu berasal, kalau haid itu berasal dari sistem reproduksi ya gitu kan. Kalau transfusi itu masuknya ke pembuluh darah, berbeda jalur lah itu. Nah, jadi tidak berpengaruh signifikan sih kalau itu. Karena darah haid itu darah kotor ya Bu ya masuknya soalnya. Ya, dan itu dari jalur yang berbeda. Yang berbeda. Ya. Ada yang masih bertanya. Mohon izin Bu, kalau sudah terlanjur terjadinya penumpukan zat besi dikarenakan transfusi darah yang berulang, itu bagaimana untuk menormalkan zat besinya kembali? Apakah ada terapi atau pengobatan? Terima kasih. Ya, itu tadi ya, obat kelasi besi. Kita katakan kelasi besi, jadi ibaratnya untuk mengeluarkan zat besi, ya, yang mengeluarkan zat besi dari dalam darah. Kemudian kalau untuk yang membentuk sel darah merah itu kan ada limpa gitu ya, ada limpa atau spleen gitu ya.
kemudian hepar atau hati itu di sana. Nah, si organ itu yang banyak sekali diserang penumpukan zat besi. Jadi kita upayakan dengan pemberian obat tadi, obat kelasi besi, itu si zat besi yang ada di organ-organ pembentuk hemoglobin itu bisa keluar lewat urin, diharapkan. Nah, cuma masalahnya itu adalah obat tersebut harus diminum terus-menerus. Jadi tetap aja balik lagi ke perawatan di rumah oleh orang tua ibu terutama. Jadi sangat diharapkan ketelatenan, ya, ketelatenan ibu. Ya, karena memang kita biasanya melakukan pengecekan zat besi itu sekitar 6 bulan lah ya, 6 bulan. Jadi indikasi diberikan kelasi besi atau peluntur besi itu apabila si angkanya itu lebih dari 1.000 lah, lebih dari 1.000. Nah, biasanya anak-anak dengan ketergantungan transfusi itu pernah saya temukan sampai 20.000. Itu sangat-sangat waduh gitu ya, gitu. Karena memang dia transfusinya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Jadi otomatis aduh zat besinya sangat-sangat tinggi. Nah, itu biasanya kita upayakan dikombinasi antara obat kelasi besinya yang diminum, yang oral, dan yang disuntik. Jadi itu akan sangat efektif. Jadi biasanya kita lakukan penyuntikan pada saat transfusi, ditambah suntikan obat kelasi besinya, di rumah dilanjutkan dengan obat terapi kelasi besi yang diminum atau oral. Itu biasanya kita upayakan, karena kalau zat besinya udah over banget gitu ya, kita upayakan yang lebih cepat, yaitu adalah dengan suntikan, dengan injeksi. Gitu ya, itu mungkin. Baik Bu, di sini masih ada yang bertanya juga. Ya. Assalamualaikum, permisi, saya Abdurrahman Borneo. Ini dari Borneo, dari Universitas Abdurra. Ya, Izin bertanya, Bu, perawatan untuk penyintas talasemia itu membutuhkan transfusi darah. Berapa kantong darah yang dibutuhkan pada perawatan untuk penyintas talasemia? Dan jika darah yang ditransfusi tidak sesuai dengan jumlah kantong normalnya, apa ada efek samping pada pasien penyintas talasemia? Itu ya, kalau untuk itu sesuai kebutuhan tadi ya. Tadi saya sampaikan, sesuai kebutuhan biasanya kita berikan 10 kali, ya 10 sampai 12 kali berat badan. Contoh, misalnya kalau berat badannya 20 kilo gitu ya, 20 kilo, ya kita kalikan 10 lah ya, kita kalikan dosis minimal, jadi dia membutuhkan 200 cc satu kali transfusi, 200 cc ya. Nah, jadi memang kita itu akan selalu ada hubungan yang harus baik gitu ya dengan PMI, berhubungan dengan ketersediaan darah gitu. Jadi upayakan sesuai dengan kebutuhan transfusi anak, jangan sampai kurang gitu. Nah, biasanya pada saat selesai transfusi, contoh yang 200 cc itu udah masuk nih semua. Nah, kita lakukan pengecekan HB kembali post transfusi, namanya HB post transfusi. Jadi sebelum transfusi kita cek lagi, cek dulu sebelum transfusi. Kalau misalnya di bawah 7 berarti itu indikasi untuk transfusi. Ya, kalau di atas 7 biasanya kita upayakan, yaitu tadi ya, kita menghindari jangan sampai terus-menerus ditransfusi, numpuk deh zat besinya. Jadi upayakan kalau 7 itu kita berikan motivasi untuk jangan dulu transfusi, makannya hal yang bagus gitu ya. Karena ibaratnya jangan terlalu menggantungkan terapi itu ke transfusi gitu ya. Jadi yang penting kalau sesuai dengan kebutuhan, insya Allah sih ya, pada 4 jam sesudah transfusi kita cek lagi, biasanya lebih dari 10, bahkan mungkin mendekati normal lebih dari 12. Itu biasanya kita lakukan lagi ya. Rata-rata memang untuk ketersediaan darah itu selalu ada, insya Allah. Jadi biasanya mereka juga sudah pintar, ibunya gitu ya, terutama ayahnya gitu. Jadi ibunya itu mereka mungkin yang gerak di rumah sakit gitu ya, untuk kesana kemari kan lumayan ya kalau di rumah sakit.
untuk persiapan. Nah, si ayahnya biasanya yang nyari darah ke PMI gitu. Atau biasanya mereka rencana nih transfusi 2 hari. Nah, sebelumnya mereka udah nyari darah. Nah, pada saat anaknya harus transfusi, darah sudah tersedia. Gitu. Jadi untuk kalau misalnya dengan terpaksa kebutuhannya kurang nih, harusnya 200, ternyata adanya cuma 100. Nah, biasanya kita, tapi jarang sih, jarang terjadi ya, tapi antisipasi kalau misalnya persediaan darah kurang, itu biasanya kita minta ke keluarga kalau bisa donor. Itu upayakan donor keluarga yang sehat gitu, yang sesuai di kategori untuk donor. Itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Di sini masih ada yang bertanya juga. Biasa ya. Ya. Ya, kenapa Bu? Luar biasa. Ya. Iya. Sebentar Bu, saya lanjutkan dulu ini pertanyaannya. Efek samping transfusi darah itu apakah ada? Banyak. Banyak ya. Banyak itu tadi ya. Jadi kan ibaratnya begini, si zat besi itu dibawa oleh hemoglobin. Jadi si hemoglobin dengan transfusi yang terus-menerus itu ya, si hemoglobinnya jadi banyak zat besinya. Nah, sementara semua organ kita itu dialiri oleh darah. Jadi otomatis si zat besi itu akan terbawa ke semua organ. Itu efek samping dari transfusi. Ya, yang memang harus dicegah. Ya susah juga sih ya. Jadi kadang gini, di sisi lain si anak membutuhkan transfusi. Ya kan? Di sisi yang lainnya zat besi akan tambah banyak. Itu. Jadi mungkin yang terpenting adalah perawatan di rumah ya udah terkait dengan itu tadi, makanan atau nutrisi yang dikonsumsi. Jangan sampai sudah dari transfusi ini zat besinya numpuk. Jadi diupayakan kembali lagi makanan yang dikonsumsi upayakan jangan yang tinggi zat besi. Itu mungkin efek sampingnya sangat banyak. Oke Bu. Di sini ada yang bertanya, talasemia ini bisa nggak pengobatannya melalui terapi? Kira-kira terapi apa aja nih Bu yang bisa dipakai untuk penderita talasemia? Oh ya itu tadi ya, kalau untuk terapi mungkin mudah-mudahan kedepannya ada gitu ya, tapi untuk saat ini yang bisa kami lakukan adalah transfusi, yaitu untuk menaikkan kadar hemoglobin. Ya, karena kan kalau kadar hemoglobinnya rendah gimana? Anak juga akan sangat lemah ya, lemah. Kemudian kemarin juga kasus COVID itu 2 tahun yang lalu itu, aduh gitu ya. Itu mereka, jangankan mereka yang memang kondisi keadaan umumnya lemah gitu ya, sangat mudah terpapar gitu ya. Jadi untuk obat sih, untuk terapi untuk saat ini belum ditemukan. Jadi untuk sementara obat belum ada, ya udah pencegahan itu tadi, cek kesehatan pranikah. Itu untuk menghindari gitu ya. Jadi upayakan kalau yang pembawa sifat, upayakan mendapatkan pasangan yang sehat 100% gitu. Dalam artian tidak mempunyai pembawa gen pembawa sifat talasemia gitu ya. Itu untuk sementara obat belum ada. Paling hanya transfusi saja untuk mencegah penurunan hemoglobin. Itu. Ya, terima kasih Bu. Saya juga izin bertanya Bu. Boleh. Mengenai terapi bagi penderita talasemia, sedikit informasi yang pernah saya baca. Salah satu terapi yang bisa digunakan itu melalui transplantasi sumsum tulang belakang. Ya. Apa benar Bu? Ya. Ya itu tadi yang saya cerita tadi, yang susah adalah mungkin kalau untuk biaya ya, namanya juga orang tua mungkin bisa mengusahakan, tapi pendonornya yang susah. Yang biasanya cocok adalah saudara kandung gitu, tapi rata-rata saudara kandungnya juga sama penyintas talasemi, yang nggak boleh donor sumsum tulang gitu. Itu yang sulit adalah donornya, mencari pendonornya
selain biayanya yang lumayan mahal. Nah, kan Bu, itu tuh harus pendonornya tuh yang harus terbukti cocok kan ya, sama yang sumsum tulang belakang itu harus sehat. Cocok dan sehat 100%. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan saya, apakah ada dampaknya bagi si pendonor tersebut? Ada. Itu yang ngeri gitu ya, itu yang ngeri. Mungkin apa ya, kalau diceritakan ya gimana ya, sedih juga sih sebetulnya ya. Dan sebetulnya jadi dua anak yang satu dia sehat, yang satu talasemia mayor. Nah, si sehat ini, si abang ini mendonorkan sumsum tulangnya ke adiknya. Nah, ternyata malah si abangnya yang maaf ya meninggal. Enggak tahu kenapa, mungkin ya dulu atuh dah, itu tahun berapa ya kejadiannya, mungkin tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an gitu. Jadi ya sudah, dari situ orang tuanya juga kan terpukul banget gitu, yang tadinya maksudnya gimana gitu ya, malah si abangnya yang sehat yang meninggal. Itu jadi memang sangat perlu penelitian yang sangat panjang juga terkait ini gitu ya. Jadi untuk saat ini sih kita tidak referensikan juga donor sumsum tulang, karena memang efeknya juga lumayan banyak. Itu mungkin. Baik, ya. Terima kasih atas jawabannya, cukup jelas sekali. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akhiri saja kalau begitu ya. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar pada kali ini yang membahas perawatan penyintas talasemia di rumah. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar pada kali ini. Talasemia ini merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik atau faktor keturunan dan bersifat tidak menular. Lalu apakah talasemia ini bisa dicegah? Jawabannya tentu saja bisa, dengan melakukan pemeriksaan darah sebelum melakukan pernikahan. Penyakit ini harus segera ditangani dengan tepat agar tidak menimbulkan berbagai penyakit komplikasi, seperti penyakit gagal jantung, pertumbuhan yang terhambat, kerusakan organ tubuh, gangguan hati, hingga menyebabkan kematian. Dan apabila seseorang terkena talasemia, tentunya memerlukan perawatan dengan melakukan transfusi darah seumur hidupnya. Yaitu yang seperti Ibu Nenden bilang tadi, perawatan transfusi darahnya selama 1 bulan sekali ya Bu? Ya. Dan karena tidak ada cara lain lagi untuk bertahan hidup bagi penderita talasemia. Dan diyakini bahwa penyakit ini belum dapat disembuhkan. Baik, dari hasil webinar pada kali ini banyak sekali pelajaran serta ilmu yang kita dapatkan pada webinar hari ini. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat, dan juga kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Akhir kata, saya Mauro Purnamasari selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Pramita Ningtyas dan Ibu Nenden yang telah memaparkan materi. Dan terima kasih kepada Saudari Mawar yang telah memandu acara ini dengan baik. Hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya dan segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan, dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, selamat sore, salam sejahtera, dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadirin peserta webinar, diperbolehkan meninggalkan ruangan Zoom.
Terima kasih atas pemaparannya. Oh ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama.